Wes ya.
suaranya udah masuk? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, mohon maaf ini agak terkendala di sound. Jelas tidak ini Mbak suaranya Mbak? Jelas, Pak. Jelas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Baik, untuk pertemuan ke-6 ini saya buat untuk mereview dari pertemuan sebelumnya kaitan flow of dokumen, karena kemungkinan besar nanti yang keluar adalah ujiannya tentang flow of dokumen sama studi kasus ya nanti ya, studi kasus tentang permasalahan, kemudian nanti memberikan penyelesaiannya seperti apa, seperti yang sering saya bahas di kelas sebelumnya ya. Baik, untuk lembar PPT saya sudah tampil belum Mas Mbak? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baik, mereview saja. Saya kira kalian mungkin sudah paham dari materi sebelumnya. Tapi tidak ada salahnya saya review. Kemudian nanti di akhir pertemuan saya berikan tugas ya, kemudian tentang saya berikan narasi, kemudian buatlah nanti flow dokumen. Kemudian untuk minggu depan saya berikan responsi biar nanti ada gambaran tentang soal UTS-nya seperti itu ya. Ya, tugas dan responsi nanti waktunya sampai dengan minggu depan lah ya. Tugasnya saya berikan hari ini, responsinya nanti saya berikan minggu depan ya. Baik, tentang analisa yang seperti saya kupas sebelumnya ya. Tentang analisa sistem ya, tentang identifikasi data dan informasi ya, kemudian tentang flow of dokumen. Jadi inti dari pembelajaran kita selama satu semester nanti diantaranya tentang analisa sistem ya, permasalahan seperti apa yang seperti kita kupas di kelas kemarin, kemudian menggambarkan diagramnya ya. Kaitan identifikasi data dan informasi, yang pertama ada entitas, itu objek dalam sebuah subsistem, bisa berupa badan ataupun perorangan seperti itu ya, itu namanya entitas. Kemudian dalam proses analisa sistem perlu ditentukan sumber data dan tujuan informasi. Jadi sumber data artinya sebelum diolah menjadi informasi itu berarti ada data. Data pasti ada sumbernya. Sumber yang dimaksud adalah dari entitas mana, seperti itu ya. Kemudian tujuan informasi adalah penerima informasi, penerima dari informasi yang sudah diolah dari data sebelumnya. Sebagai contoh, dalam sebuah sistem perpustakaan itu terdapat subsistem, diantaranya pendaftaran anggota ya, subsistemnya ya, sistem yang kecil lah ya, lalu peminjaman buku, kemudian pengembalian buku. Setiap subsistem perlu kita jabarkan data dan informasinya. Contohnya di sini ya, gambarannya ada subsistem pendaftaran anggota. Data yang diperlukan atau input diantaranya yang pertama adalah ada KTM, kartu tanda mahasiswa. Entitas sumbernya adalah anggota ya. Kemudian ada data anggota, itu entitas sumbernya adalah anggota ya.
Lalu prosesnya apa dalam subsistem pendaftaran anggota? Ada proses, yakni yang pertama input data anggota, ya, aktivitas atau proses input data anggota. Kemudian ada cetak kartu anggota dan laporan, ya. Proses ini apakah bisa dikembangkan? Bisa, ya. Itu tergantung kita sebagai pengembang sistem, ya. Sebagai pengembang sistem nanti bisa Anda kembangkan menjadi proses yang lain lagi, ya, dalam subsistem tersebut. Monggo silahkan. Seperti halnya nanti pada misalkan penjualan gitu kan, subsistemnya mungkin ada pengadaan sebelumnya, ya, lalu nanti ada sistem penjualan, subsistem penjualan. Di dalam pengadaan itu nanti meliputi apa? Ada mungkin harus persetujuan, ya, proses persetujuan dengan pimpinan tentang jumlah barang yang akan kalau bahasa itunya dikulak kalau bahasa Jawanya, ya, atau akan mau di pengadaan ada berapa, seperti itu. Kemudian nanti ada proses apa lagi yang bersinggungan dengan pengadaan barang, ya. Kembali ke perpustakaan ini, tadi ada data yang diperlukan, lalu ada proses, kemudian ada informasi yang diperlukan atau outputnya. Yang pertama ada kartu anggota. Nah, entitas tujuannya adalah anggota, ya, laporan anggota. Entitas tujuannya bisa dua entitas, ada kepala perpustakaan, ada pustakawan, ya. Ini adalah subsistem pendaftaran anggota, ya. Kemudian ada subsistem peminjaman, ya, subsistem peminjaman. Data yang diperlukan, ya, dalam sebuah peminjaman buku itu ada data anggota, ya. Jadi Anda bisa menggali kira-kira kalau peminjaman itu yang diperlukan apa saja, yaitu data yang diperlukan. Kemudian ada data buku. Nah, ini data buku bersumber dari mana? Dari pustakawan. Kemudian data pinjam, ya, data pinjam dari mana? Dari pustakawan juga, ya. Kemudian untuk prosesnya apa? Prosesnya adalah pendataan pinjam, lalu ada cetak laporan, ya. Kalian perinci lagi juga bisa cetak laporan peminjaman, gitu, ya. Lalu cetak laporan peminjaman per bulan, itu juga bisa, ya. Jadi tidak murni seperti yang saya tulis, tapi masih bisa dikembangkan. Oke, ya. Kemudian informasi yang diperlukan dalam subsistem peminjaman itu apa saja? Ada laporan peminjaman keseluruhan, ya. Entitas tujuannya adalah ke kepala perpustakaan dan pustakawan. Kemudian ada laporan peminjaman per buku, ya. Entitas tujuannya adalah kepala perpustakaan dan pustakawan. Lalu ada laporan stok buku, ini juga kepala perpustakaan dan pustakawan. Lagi, ya, coba kita mengidentifikasi lagi sebuah subsistem pengembalian. Data yang diperlukan apa saja? Ada kartu anggota. Entitas sumbernya apa? Ya, ini dari anggota, ya. Lalu ada data buku. Nah, ini entitas sumbernya adalah dari pustakawan. Kemudian ada data pengembalian. Entitas sumbernya adalah dari pustakawan. Prosesnya apa? Prosesnya adalah pendataan pengembalian, lalu cetak laporan. Kemudian informasi yang diperlukan, ini ada informasi laporan pengembalian keseluruhan. Entitas tujuannya adalah kepala perpus dan pustakawan.
Lalu laporan pengembalian per tanggal, ini entitas tujuannya adalah kepala perpustakaan dan pustakawan. Lalu laporan stok buku, entitas tujuannya adalah kepala perpustakaan dan pustakawan ya. Barangkali memungkinkan juga bahwa informasi, yakni laporan-laporan ini hanya entitas tujuannya untuk kepala perpustakaan, pustakawan tidak dapat, memungkinkan. Itu artinya apa? Tergantung kebutuhan sistemnya ya, tergantung permintaan, kebutuhan sistemnya seperti apa. Kemudian ada flow of document ya, ini nanti yang mungkin juga kemungkinan keluar. Jadi ada narasi, kemudian nanti Anda disuruh membuat flow of dokumennya ya. Mengenai flow of dokumen ya, itu simbol-simbol yang digunakan diantaranya adalah ada garis ini, simbol garis. Garis ini untuk menghubungkan simbol satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ada simbol dokumen seperti ini. Hati-hati nanti, mohon ketika ujian barangkali keluar ya, suruh membuat flow of dokumen, mohon simbol dokumen dibuat yang sesuai ya, jangan seenaknya buat model kotak atau apa ya, tapi harus sesuai. Kalau dokumen modelnya seperti ini, itu menyatakan inputan atau keluaran, bisa data, bisa informasi ini ya, berupa dokumen. Kemudian ada konektor atau lingkaran, ini adalah untuk menghubungkan antar proses. Kemudian ada apa ini? Trapesium atau apa ini adalah untuk menggambarkan proses sistem ya. Lalu ada simbol segitiga seperti ini ke bawah. Ini adalah arsip. Yang namanya arsip berarti untuk penyimpanan. Baik, selanjutnya ada narasi sistem pendaftaran anggota ya. Narasi sistem pendaftaran anggota. Narasinya ya, ini model cerita ya, ada proses narasi atau cerita nanti digambarkan. Coba saya tak membuka dua ini ya, coba. Saya coba membuka dua. Bentar, saya bandingkan dua ya sebenarnya. Nah, saya buka dua bilah ya sebenarnya. Sudah tampil dua bagian belum?
kecilkan dulu. Oke ya, dua bagian cukup jelas enggak Mbak, Mas ini? Supaya Anda lebih paham, saya bandingkan dua ini. Cukup, Pak. Cukup ya? Sudah, Oke. Pak. Baik. Narasi sistem pendaftaran anggota ya. Ini dimulai dari entitas anggota ya. Jadi kalau mulai posisinya gambar di sebelah kiri ya. Yang perlu kalian perhatikan, pahami soal ceritanya ya. Narasinya perhatikan kira-kira entitas yang ada atau bagian yang ada itu apa saja ya. Di antaranya ada entitas anggota ya, ini entitas anggota. Ya, ini anggota ada. Kemudian ini jelas ya, entitas pustakawan ya. Lalu ada entitas apa lagi di sini? Entitas kepala perpustakaan ya. Nanti kalau di soal cerita ada 4 entitas ya. Anda pahami dulu entitasnya apa saja biar enak nanti jalan urutan-urutannya membuat diagramnya ya. Kita mulai dari entitas anggota. Entitas anggota di sini ada KTM dan data anggota ya, KTM dan data anggota. Jadi entitas anggota menyerahkan KTM dan data anggota ke entitas pustakawan ke sini ya. Kemudian entitas pustakawan ini melakukan input data anggota. Nah, ini proses menginput data anggota ya. Jadi kalau proses itu biasanya pada soal cerita berupa apa ya? Aktivitas atau kegiatan ataupun kata kerja ya. Input data anggota. Kemudian setelah itu KTM diserahkan ke anggota ya. Jadi tahapannya ini sebelum proses ada 2 dokumen, yakni KTM dan data anggota ya. Setelah proses dokumen keduanya muncul ya, tetap ditampilkan. Ikuti ceritanya. Setelah itu KTM diserahkan. Nah, ini KTM ya, diserahkan ke anggota. Menyerahkannya pakai simbol konektor ini ya, B ini. Diberikan ke anggota seperti ini ke sini ya. Kemudian lanjut ya. Setelah itu KTM diserahkan ke anggota untuk diarsip. Nah, ini diarsip oleh anggota. Ya, kemudian data anggota ya, data anggota digunakan oleh entitas pustakawan untuk membuat laporan ya, laporan anggota rangkap 2. Nah, ini setelah cetak laporan anggota dan kartu anggota ini ya. Kemudian data anggota dan kartu KTM sudah tidak muncul ya, karena KTM diserahkan ke sini, sudah tidak muncul setelah proses ini ya. Tapi KTM ini diserahkan ke anggota tadi diarsip. Nah, selanjutnya kan tinggal data anggota yang digunakan untuk proses cetak laporan. Setelah cetak laporan, data anggota tetap muncul, tampil ya. Untuk ini namanya diarsip. Ya, data anggota diarsip oleh entitas pustakawan. Nah, entitas pustakawan di sini diarsipnya adalah pada kotak pustakawan ya. Kemudian kartu anggota diserahkan ke C. Ya, C itu ke anggota ya. Kartu anggota diserahkan ke entitas anggota. Ini simbolnya adalah setelah ini A, kemudian B, cari konektor selanjutnya setelah BC ya. C ini kartu anggota, serahkan ke anggota untuk diarsip ya. Kemudian apa? Laporan anggota ya. Ini ya, laporan anggota ya. Jadi cetak ini tadi pustakawan menghasilkan laporan anggota rangkap 2 ya. Lembar kedua ini ya, untuk laporan anggota. Lembar kedua diarsip oleh anggota. Nah, laporan anggota lembar kedua ini, sebentar.
lembar kedua diarsip oleh entitas anggota dan laporan anggota pertama diserahkan ke perpustakaan. Ini bukan diarsip oleh anggota, tetapi diarsipnya kemana yang benar? Untuk lembar pertama, laporan anggota diarsip oleh siapa? Ini ada yang salah ini. Coba Anda bisa benahi enggak? Laporan anggota lembar kedua diarsip oleh siapa? Oleh pustakawan, Pak. Pustakawan, benar ya Mbak. Oleh pustakawan, untuk yang lembar pertama diserahkan ke kepala perpustakaan. Oke, seperti itu ya. Saya kira tidak ada masalah. Kemudian saya lanjut untuk yang ini, peminjaman buku ya, peminjaman buku. Nah ini ya, entitasnya dipahami ada entitas apa di narasi ini. Nah, ada 3 entitas, ini anggota, pustakawan, dan kepala perpustakaan. Ya, entitas anggota diawali di sini ya. Entitas anggota menyerahkan kartu anggota dan data buku ke entitas pustakawan ya. Ke sini. Jadi 2 dokumen ini dibawa. Jangan lupa dikasih penghubung garis ya. Ini artinya A ini satu bundle dokumen ya, berisi data anggota dan data buku diserahkan ke pustakawan. Lalu entitas, nah ini harusnya adalah entitas pustakawan, bukan entitas petugas. Nah, kalau yang sudah bisa memahami, ini harusnya entitas pustakawan. Entitas pustakawan selanjutnya menginput data peminjaman. Nah, dengan adanya kartu anggota dan data buku, entitas pustakawan melakukan input data peminjaman. Ini proses, pahami narasinya. Setelah diinput, kartu anggota diserahkan ini ya ke B. B mana? Berarti ke anggota. Ke anggota, ini dokumen anggota, kemudian diarsip. Lalu data buku diarsip oleh entitas petugas. Nah, data buku diarsip oleh entitas petugas. Nah, hasil input dari data peminjaman ini adalah data pinjam ya. Dokumen data pinjam. Data pinjam oleh entitas pustakawan digunakan untuk mencetak laporan stok buku. Nah, ini cetak laporan gini ya, tidak apa-apa. Atau dijelaskan cetak laporan stok buku, laporan peminjaman, lalu laporan peminjaman per buku gitu, tidak apa-apa. Ya, ini data pinjam. Setelah proses muncul lagi data pinjam untuk diarsip ya, diarsip oleh pustakawan. Data pinjam oleh pustakawan digunakan untuk mencetak laporan ini ya. Kemudian laporan yang dihasilkan ini ada laporan stok buku, laporan peminjaman keseluruhan, dan laporan peminjaman per buku. Ini diserahkan ke kepala perpustakaan untuk diarsip. Ya ini ya, di soal cerita laporan stok buku, laporan peminjaman berbuku untuk selanjutnya diserahkan ke kepala perpustakaan untuk diarsip. Saya kira cukup jelas lah ya. Saya perkuat lagi dengan satu sebelum saya memberikan soal untuk tugasnya, saya perkuat lagi dengan satu flow of dokumen ya. Pengembalian. Nah, pengembalian ini ya, pengembalian. Entitasnya sekali lagi pahami, dalam narasi tersebut ada berapa entitas. Kalau sudah ketemu, Anda buat kotak-kotaknya dulu, bagian kolom-kolomnya dulu ya. Ada anggota, pustakawan, kepala perpus. Yang pertama, posisikan di kiri, entitas anggota menyerahkan kartu anggota dan data buku ke entitas pustakawan. Ini satu paket A, serahkan ke sini. Kemudian entitas petugas selanjutnya
menggunakan data pengembalian. Nah, input data pengembalian ini ada di bagian pustakawan. Kemudian setelah diinput, kartu anggota diserahkan ke entitas anggota. Nah, setelah diinput, kartu anggota dan data buku muncul lagi dulu, ya. Kemudian ikuti cerita selanjutnya. Kartu anggota diserahkan ke anggota. Anggota ini kartu anggota ya. Serahkan dengan menggunakan konektor B. Mengapa B? Karena adalah kejadian setelah A ini ya. Urut nanti, setelah B nanti C, D, seterusnya. Kartu anggota diserahkan ke anggota untuk diarsip. Dan data buku ini diarsip oleh entitas pustakawan. Nah, arsipnya berarti di area pustakawan. Lalu data pengembalian. Nah, ini data pengembalian. Ya, hasil input data pengembalian berupa data pengembalian. Ini digunakan untuk mencetak laporan. Anda perjelas boleh laporan apa saja, ada stok buku, lalu laporan pengembalian keseluruhan, kemudian laporan pengembalian per tanggal juga boleh ya. Ini ya, digunakan untuk mencetak laporan. Data pengembalian ini tetap dikeluarkan setelah proses, namun diarsip oleh pustakawan. Kemudian laporan buku, laporan pengembalian per tanggal ini ketiganya diserahkan ke kepala perpustakaan ya untuk diarsip tentunya. Oke, gambarannya seperti itu. Saya kira tidak ada kesulitan lah ya. Mungkin bisa ditanyakan bila mana ada yang masih bingung, silahkan. Bisa dipahami sebelum saya berikan, saya terangkan mengenai narasi soal tugasnya. Ada pertanyaan dulu barangkali, silakan. Oke, tidak ada ya. Nah, saya buka untuk Oke. Baik. Ini tugasnya. Apakah sudah tampil di layar monitor kalian? Tugasnya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ya. Saya mau ngecek ada yang baru gabung. Oke ya, seperti ini. Ini soal cerita tentang pengadaan buku ya. Tentang pengadaan buku. Ini ya, ini kayaknya ini Google Meet-nya tinggal 15 menit ini. Ini entitasnya. Nah, ini ada bantuan. Entitas kepala perpustakaan, ya kan? Lalu ada entitas rektor, ya kan? Kemudian ada entitas kepala perpustakaan, rektor. Lalu ada entitas apa lagi? Entitas pustakawan. Nah, sudah ada 3 kan? Rektor, kepala perpustakaan, pustakawan. Lalu ada entitas lagi supplier. Nah, ini 4 entitasnya, ketemu 4. Kemudian ada entitas apa setelah supplier? 4. Ada 4 ya kayaknya. 4. Kemudian kita telusuri nomor 5, tidak ada. Kepala perpustakaan, Pak. Ya, kepala perpustakaan ya Mbak. Tadi sudah. Kepala perpustakaan, rektor, pustakawan, dan supplier ya. Ada tambahan lagi enggak? Kalau yang Anda amati, ada entitas apa lagi kira-kira? Sudah, Pak, itu. Apa Mbak? Sudah, kayaknya sudah semua. Sudah ya, sudah semua ya.
Nah, ini saya bantu sih ya. Entitasnya itu, kemudian saya bantu prosesnya. Ya. Yang merah sebelum ke proses, yang merah ini adalah dokumennya ya. Ada proposal pengadaan buku. Ya. Ada proposal pengadaan ACC. Lalu ada ini ya, proposal pengadaan ACC, yang merah-merah ini dokumen ya, surat pengadaan buku, faktur pengadaan buku, ya kan? Kemudian ada faktur pengadaan buku, kemudian laporan stok buku, ya, laporan pengadaan buku. Nah, ini adalah yang merah-merah ini dokumennya, ya. Kemudian ada prosesnya. Prosesnya apa saja? Prosesnya adalah diantaranya ini mengecek dan memberi ACC. Nah, ini proses ya. Mengecek dan memberi ACC itu proses. Kemudian membuat. Nah, kepala perpustakaan membuat surat pengadaan buku ya. Jadi coba saya buka notepad dulu ya. Coba kita rinci. Nanti kalau entitasnya nanti sudah jelas. Ya. Ini ya, prosesnya diantaranya adalah apa saja tadi? Yang pertama adalah ini ya, mengecek dan memberi ACC. Nah, mengecek dan memberi ACC. Kemudian proses yang kedua yang bisa kita pilih adalah membuat surat pengadaan buku. Membuat surat pengadaan buku. Lalu proses yang lain lagi apa kira-kira? Ini ya. Dengan adanya surat pengadaan buku, selanjutnya membuat faktur pengadaan buku. Di antaranya membuat faktur pengadaan buku. Ini ya, membuat faktur pengadaan buku. Kemudian nomor 5 ini, berdasarkan faktur pengadaan buku, supplier kemudian menyiapkan buku dan menyiapkan buku dan membuat bukti pembelian. Nah, itu bisa menyiapkan buku dan membuat faktur pembelian. Oke ya. Kemudian yang keenam, faktur pengadaan buku lembar utama diserahkan. Ini bukan prosesnya. Nomor 7, dengan adanya faktur pembelian pengadaan buku lembar utama dan bukti pembelian, kemudian mencatat data pengadaan buku. Nah, mencatat data pengadaan buku. Nah, ini prosesnya diantaranya. Kemudian hasilkan data pengadaan buku. Nomor 8, data pengadaan buku digunakan untuk membuat laporan stok buku dan laporan pengadaan buku. Nah, ini oke. Ini jadi satu ya. Oke. Selanjutnya data pengadaan buku diarsip oleh pustakawan, sedangkan laporan stok buku dan laporan pengadaan buku diserahkan. Nah, ini bukan proses ya. Oke, prosesnya diantara ini ya, entitasnya tadi, entitasnya ada pustakawan, lalu kepala perpustakaan ya, perpustakaan,
lalu ada supply rektor, lalu yang terakhir ada supplier. Nah, ikuti alur ceritanya ya, nanti membuat intinya ya, ikuti alur ceritanya. Ini entitasnya, diantaranya entitasnya ini. Untuk mudahnya Anda ikuti aja bertahapnya, mulai dari yang pertama kepala perpustakaan. Berarti nanti di susunan gambarnya ya, kolom pertama itu ya, pada susunan gambar ya. Kalau pada sebelumnya tadi di materi tadi, yang kolom pertama adalah anggota ya, yang kolom kedua pustakawan, kolom ketiga kepala perpustakaan. Kalau yang ini, yang pertama, kolom pertama ya, kolom pertama berarti apa? Kolom pertama berarti entitas apa dulu? Kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan ya Mbak, kepala perpustakaan. Kolom kedua sektor ya Mbak. Nah, kolom ketiga Pustakawan. pustakawan. Kolom keempat baru supplier ya. Kolom keempat supplier. Oke. Nah, seperti ini. Garis besarnya kira-kira seperti ini. Nanti mohon coba dibuat flow of dokumennya ya, supaya nanti hasilnya maksimal di ujian UTS-nya. Coba ini kerjakan dulu. Minggu depan saya kasih saya tak mantu dari dosen-dosen lain ya. Saya kasih kisi-kisi nanti. Saya kasih kisi-kisi berupa responsi nanti. Itu ya, saya kira kalau buat ini boleh tulis tangan, boleh, monggo. Kalian ketik juga tidak apa-apa ya. Apakah harus menggunakan aplikasi tertentu? Tidak harus. Gunakan, kalau mau ngetik gunakan MS Word bisa ya, pakai insert shape atau insert bangun itu juga bisa. Atau Anda gunakan tulis tangan lah kalau mudah, tidak apa-apa. Apakah nanti pas ujian boleh pakai pensil, gambarnya boleh, supaya nanti hasilnya lebih maksimal gitu. Ada pertanyaan dulu? Bisa diramin deh kira-kira. Bisa Pak. Ada ya, ada gambaran ya. Moga untuk lebih jelasnya, habis ini saya share soalnya ya, soalnya ini, dokumen soalnya ini, biar Anda bisa lebih memahami atau gambar apa dalam menggambar flow of dokumennya. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke. Ya Pak. Ya ada yang Oke, itu saja ya, barangkali itu saja. Minggu depan saya kasih responsi, saya bantu dengan kisi-kisi berupa responsi, nanti bisa untuk harapannya hasilnya bisa maksimal ya. Oke, ini tugas, nanti saya siapkan link pengumpulannya ya. Iya Pak. Ya. Baik, ini sebetulnya tidak ada rekaman di Google Meet saya, tapi saya upayakan ini tadi dengan laptop satunya, mudah-mudahan hasilnya bagus. Artinya yang ketinggalan nanti bisa mengikuti ya. Baik, mohon maaf mengganggu waktunya, harus kuliah malam-malam. Ya mungkin ada yang benturan dengan kelas yang lain, saya maklumi juga. Artinya apa? Saya kumpulkan hari ini, malam ini, supaya yang kelas ini juga bisa ikut. Harapan saya seperti itu. Tapi misalkan nanti ada yang benturan dengan kelas lainnya, nanti saya coba nanti hasil rekamannya, mudah-mudahan bagus, nanti saya share ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberi gambaran, sedikit gambaran tentang mendesain sistem, menggambar sistem dari sebuah cerita, dari sebuah permasalahan yang ada ya. Mudah-mudahan ini juga nanti akan keluar di tes. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Oke. Absennya saya siapkan dulu ya, absennya sama tugasnya. Nah, Baik, Pak. iya Kak. Apa Kak? Wingi Kak? Kontrol F10 Kak? Nah, wes kontrol F10. Apa Kak iki? Kak? Aduh. Suaraku. Nyetok.